Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rahmedi Putri, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pemenuhan hak pendidikan anak. Pada hakikatnya, pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat menikmatinya. Keberadaan pendidikan di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi yang ada. Hal yang paling jelas tertuang di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tentu saja bisa kita peroleh melalui pendidikan. Selain itu, terdapat pula di dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dengan jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain itu, terdapat di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini tentu saja semakin memperkuat bahwa pendidikan adalah hak bagi seluruh warga negara, terkhusus bagi anak, yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab dalam mempersiapkan generasi penerus yang mampu bersaing di era digital. Kemudian, sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk melaksanakan amanat dalam Undang-Undang 1945, maka dilaksanakanlah program wajib belajar. Di Indonesia, program wajib belajar atau wajar ini mulai dilaksanakan sejak tahun 1984, dengan mula-mula wajib belajar 6 tahun, yang kemudian berlanjut hingga saat ini dengan mengalami peningkatan jenjang belajar 9 tahun, dan kemudian saat ini Indonesia sedang merintis wajib belajar 12 tahun. Nah, program wajib belajar 12 tahun ini belum memiliki payung hukum yang dapat menaungi kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan hingga jenjang menengah. Tetapi, sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah pusat kemudian menetapkan sebuah regulasi yang diharapkan mampu menjadi cikal bakal keberlangsungan program wajar 12 tahun ini, yaitu Program Indonesia Pintar atau PIP. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Yang PIP ini berupa bantuan uang tunai dari pemerintah kepada peserta didik yang orang tuanya tidak atau kurang mampu. Dalam menjalankan program pendidikan, tentu saja yang paling berpengaruh adalah pendidik profesional atau dalam hal ini adalah guru. Bagi guru, terdapat 4 kompetensi dasar yang harus dikuasai, yaitu pertama, kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogis adalah bagaimana seorang guru memiliki kemampuan dalam pengelolaan terhadap peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah bagaimana seorang guru memiliki kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Kompetensi sosial adalah bagaimana guru mampu berinteraksi dan secara efisien baik kepada siswa, sesama guru, maupun dengan orang-orang yang berada di lingkungan sekolah. Kemudian kompetensi profesional adalah bagaimana kemampuan seorang guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Tuntutan normatif dan yuridis tentang kompetensi guru belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi guru. Banyak hal yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kompetensi guru, diantaranya seperti ketidaksesuaian disiplin ilmu dengan bidang ajar. Fakta ini tentu saja banyak ditemui di lapangan, seperti guru PAUD yang tidak memiliki latar belakang pendidikan sebagai pendidik anak usia dini. Ini disebabkan oleh kekurangan jumlah tenaga pengajar, sehingga banyak guru yang beralih untuk mengisi bidang studi tersebut. Rekrutmen guru yang tidak efektif seperti ini dapat menjadi celah yang menjadikan kompetensi guru menjadi rendah. Tetapi, akar permasalahan utama dari rendahnya kompetensi guru adalah kesejahteraan guru yang terabaikan. Gaji guru honorer ataupun guru swasta hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan guru harus mencari sumber penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga tak jarang profesi guru tidak lagi menjadi pekerjaan utama, dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi menjadi terbengkalai. Kompetensi guru dan hal-hal yang mempengaruhinya seperti kesejahteraan guru menjadi PR bagi pemerintah. Jika permasalahan tenaga profesional saja belum mampu dituntaskan, bagaimana mungkin menginginkan pendidikan yang terpenuhi dengan baik? Padahal, guru memegang peranan kunci
bagi keberlangsungan kegiatan pendidikan. Kualitas guru merupakan komponen penting bagi pendidikan yang sukses. Selain itu, hal-hal yang mempengaruhi pemenuhan pendidikan yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua adalah kekerasan yang seringkali terjadi di lingkungan pendidikan. Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan ini seringkali berdalih hanya untuk menumbuhkan kedisiplinan pada anak. Kekerasan yang terjadi kerap dilakukan oleh seorang pendidik kepada anak, ataupun kekerasan itu terjadi antar siswa yang tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan secara emosional seperti menghina, melecehkan, ataupun melontarkan perkataan-perkataan yang bisa menyakiti perasaan. Berbagai macam kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Ada kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh oknum guru maupun sesama siswa, maupun kekerasan terhadap guru. Padahal salah satu hak guru adalah hak untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas. Kasus kekerasan terhadap guru bahkan berujung pada kematian guru di tangan siswanya sendiri karena siswa pelaku tidak terima untuk ditegur atau tidak terima karena nilai yang didapatkannya rendah. Kekerasan dalam lingkungan pendidikan sudah saling tumpang tindih. Guru, siswa, orang tua atau wali saling bertukar peran menjadi korban dan pelaku. Maraknya tindak kekerasan di sekolah merupakan sebuah dampak dari perubahan zaman, di mana era konservatisme sekolah mulai bergeser ke pemikiran modern yang lebih terbuka. Ada semacam perubahan struktur dan nilai yang ada di sekolah. Dahulu, guru merupakan sosok yang dianggap memiliki pengetahuan luas, mempunyai wewenang yang tidak terbatas dalam pendidikan. Tidak hanya itu, wali murid juga sangat bergantung dan hormat kepada guru. Berbeda dengan masa ini, akses ilmu pengetahuan yang mulai terbuka lebar menjadikan murid, khususnya generasi muda, memiliki wacana yang lebih luas dari gurunya. Pergeseran nilai yang terjadi akibat perbedaan budaya seyogyanya bisa diatasi dengan penanaman moral dan karakter sejak dini. Inilah kemudian yang menjadikan dasar pentingnya pemenuhan pendidikan sejak usia dini. Bagaimana anak memperoleh pengetahuan dan pendidikan saat usia dini akan mempengaruhi perilaku, pola pikir, dan karakter anak pada tahapan kehidupan selanjutnya atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semakin baik stimulus yang diberikan pada anak usia dini, maka semakin baik pula perkembangan anak di jenjang pendidikan selanjutnya. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai pemenuhan hak pendidikan anak. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.